Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Seperti biasa nanti buat kalian yang baru gabung, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, di sini diceritakan, kita bacain novel Marty Albert chapter 5425. Di sini diceritakan manik-manik naga, klan naga seperti inti monster base kristalisasi dari kultivasi seumur hidup. Mereka tidak mudah dipanggil, tetapi begitu mereka dipanggil itu akan menjadi situasi hidup atau mati. Menggunakan Dragon Bat untuk menyerang musuh secara langsung memang sangat kuat, tetapi juga sangat mudah untuk merusak Dragon Bat. Setelah Dragon Bat dihancurkan, kekuatan Dragon Vein akan menjadi pohon tanpa akar, air tanpa sumber, dan pada akhirnya akan menghilang. Yangke pernah menggunakan manik naganya untuk membunuh tuan wilayah klan Blackling yang terluka parah, menyebabkan manik naga rusak hanya pulih setelah bertahun-tahun istirahat. Saat itu kekuatan Dragon Vein miliknya tidak sekuat sekarang, bahkan setelah berubah menjadi bentuk naga dia masih hanya 3000 zang. Saat ini manik-manik naga dan tubuh naga kuno sepanjang 7000 zang, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini juga merupakan pilihan terakhir Yangke pada saat ini. Kekuatan semesta kecilnya hampir mengering dan tubuh fisiknya compang-camping, arus bawah laut melonjak. Dan jika bahkan manik naganya tidak dapat menembus arus bawah ini, Yangke tidak akan berdaya. Untungnya manik naga kuno tidak mengecewakan. Begitu mereka muncul, aura kuat meledak dari mereka, dan di atas Dragon Bat sosok naga raksasa bisa terlihat samar-samar. Naganya mungkin memenuhi udara dan kemanapun dia lewat, arus bawah akan meledak terbuka, retakan juga muncul di Dragon Bat. Yangke mengikuti di belakang Dragon Bat dan bergegas keluar dari arus gelap, melangkah ke yang berikutnya. Dragon Bat terus menerobos semua rintangan di jalurnya saat lebih banyak retakan muncul di permukaannya. Setelah menembus 3 arus bawah, tepat ketika Yangke khawatir Dragon Bat-nya akan rusak oleh arus bawah ini, tubuhnya tiba-tiba terasa lebih ringan, membuat Yangke merasa seolah-olah dia telah melompat ke dunia lain. Sejak dia memasuki laut fenomena surgawi sampai sekarang dia dikelilingi oleh bahaya, tetapi sekarang hanya ada kedamaian. Ini masih arus bawah, tapi tidak sekeras yang dia temui sebelumnya. Yangke samar-samar bisa merasakan aura yang berbeda di sekitarnya. Tetapi sebelum dia bisa memeriksanya dengan cermat, penglihatannya menjadi gelap dan kesadarannya menjadi kabur. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya, tubuh fisiknya, indera ilahi, dan bahkan manik naga semuanya rusak, hanya selangkah lagi dari kematian. Tidak dapat berpikir lebih jauh, Yangke dengan cepat mengambil Dragon Bat yang tertutup retakan dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Segera setelah itu Yangke kehilangan kesadaran dan pingsan. Kesadarannya dan pikirannya lambat bertanda bahwa Divine Sensei-nya telah rusak parah. Kembali ketika dia berada di luar Gate Evolution Pass, Yangke telah menggunakan Soul Shattering Spike untuk merebut sarang tinta tingkat Lord wilayah dan telah menggunakan terlalu banyak Soul Shattering Spike menghasilkan hasil ini. Yangke tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Tetapi ketika dia bangun, dia masih bingung dengan situasinya saat ini. Menahan rasa sakit yang menyayat hati, Yangke akhirnya mengingat beberapa hal yang aneh yang telah terjadi sebelum dia jatuh pingsan. Tidak berani menunda, dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam kekuatan Soul Warming Lotus untuk memperbaiki Divine Sensei-nya yang rusak. Dengan Divine Sensei-nya rusak, bahkan pikirannya terpengaruh, yang sangat merugikan situasinya saat ini. Jadi prioritas utamanya sekarang adalah memulihkan Divine Sensei-nya. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Teratai pemanas jiwa adalah harta tertinggi di dunia, dan bahkan ketika Yangke tidak sadarkan diri, ia terus-menerus melepaskan energi misterius untuk memelihara rasa ilahi. Sekarang dia telah membangunkan dan mengaktifkannya. Efeknya secara alami lebih baik. Meski begitu, Yangke memperkirakan bahwa dia telah menghabiskan setidaknya setengah tahun untuk memperbaiki Divine Sensei-nya yang rusak. Dia belum sepenuhnya pulih, tetapi itu tidak lagi mempengaruhi pemikiran normalnya. Sisa lukanya secara alami akan perlahan sembuh saat dia berada di bawah nutrisi teratai pemanas jiwa, Soul Warming Lotus. Saat memperbaiki Divine Sensei-nya, Yangke tidak melupakan luka di tubuhnya. Setelah meminum begitu banyak pil dan melengkapi dengan kemampuan pemulihan Dragon Vein, meskipun dia masih terlihat menyedihkan, itu masih lebih baik daripada kehilangan darah dan dagingnya. Kali ini cedera Yangke terlalu parah. Yang paling serius